Elshinta News and Talk. Minum kopi saat ini telah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, baik pagi, siang maupun malam. Bahkan kopi sangat lekat dengan mitos-mitos yang beredar di masyarakat, seperti minum kopi dalam melancarkan inspirasi ketika sedang berdiskusi ataupun sedang menghadapi masalah. Namun bagaimana sebenarnya implikasi minum kopi bagi kesehatan seseorang? Kita akan jumpai ahli gizi dari Rumah Sakit Universitas Airlangga, Profesor Dr. Bambang Widyatmadi SPGK. Elshinta News and Talk. Silakan warga Semarang dan sekitarnya bisa bergabung bersama kami untuk ikut berbincang melalui telepon di 02476489900. Pak Bambang, sebenarnya kalau kita bicara berkaitan dengan kopi, enak sekali ya kalau kebiasaan masyarakat kita pagi-pagi minum kopi, duduk santai di teras sambil makan gorengan, pisang goreng anget, begitu ya. Ini nikmat sekali rasanya. Tapi siap Pak, siap Mas Junior, siap. Tapi kalau minum kopi seperti itu baik tidak? Atau ada sebenarnya secara kajian nilai gizinya bagaimana ini Pak Bambang? Baik, sekarang saya tak cerita sebentar. Boleh. Kopi itu yang banyak beredar di Indonesia itu kan kopi Arabica sama kopi Robusta ya. Iya. Ya. Nah, kopi itu pada umumnya dia mengandung kafein sama fenolat. Fenolat itu antioksidan. Orang belum banyak tahu tentang itu. Ya, polifenol ya. Jadi ada dua. Apa itu, Pak? Dan betul, polifenol sama kafein. Kandungannya? Orang sampai kandungannya. Yang bermanfaat. Sampai sekarang kan orang mengenalnya hanya kafein. Iya, saya tahunya kopi ya kafein. Iya, betul. Nanti saya akan cerita lebih banyak. Jadi intinya yang sudah dikatakan Mas Junior tadi, itu betul. Ya, lagi stres mungkin ya kan. Ya. Banyak pekerjaan, banyak minum kopi, tidak ada salahnya. Ya, tidak ada salahnya. Ya, saya bilang tidak ada salahnya. Karena orang ada yang suka, ada yang enggak. Dan yang kedua, jumlahnya mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit. Sebetulnya menurut saya tidak ada masalah. Ya, cuma aja saya capek kalau terlalu banyak kan orang jadinya tidurnya jadi sulit. Cuma itu aja. Terus kemudian kadang deg-degan Pak. Jantung berdegup lebih kencang. Betul, itu yang genetik, secara genetik. Itu ada pengaruh terhadap jantung, ada. Ya, jadi pada umumnya setiap orang itu tidak sama. Apa yang dilakukan, baik itu minum atau makan, itu ada interaksi antara lingkungan, kemudian genetik, imunitas. Nah, genetiknya ini betul Mas Janiat. Ada orang yang sensitif terhadap kafein, jadi nanti malah deg-degan, malah nggak bisa tidur. Ada, meskipun yang dikonsumsi sedikit, tapi ada orang yang mengkonsumsi kopi banyak nggak apa-apa, karena genetiknya berbeda. Itu genetik ya Pak, karena saya agak curhat sedikit, saya juga pernah minum semacam itu Robusta begitu yang di saya minum begitu yang pahit begitu ya. Kemudian setelah habis mungkin sekitar 1 gelas, saya hampir mungkin 1 kali 24 jam itu tidak bisa tidur dan kemudian jantung berdegup. Betul. Berarti sensitif. Oh begitu. Ya, jadi buat saya dan juga untuk masyarakat luas sebetulnya tidak ada jeleknya. Ya, cuma kita yang harus hati-hati adalah genetiknya, kesensitivitasannya kalau orang mengkonsumsi kopi, karena yang diabsorpsi berbeda. Dengan minum jumlah yang sama, cangkir yang sama, jenis kopi yang sama, dikasih gula, dikasih susu yang sama, reaksinya berbeda. Namanya ekspresi gen namanya. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau minum kopi pagi, wah silahkan. Kalau itu sudah menjadi habit ya udah nggak apa-apa, karena mereka habitnya seperti itu. Ya, tapi tentunya tidak seberbahaya kalau merokok. Ada batasan tidak minum kopi itu secara umum standarnya berapa gelas atau berapa takaran per hari? Nah, itu tadi saya ulangi lagi bahwa itu kan genetik ya. Ada orang yang 1 cangkir sudah memberi efek,
Tapi ada yang baru 2 cangkir baru memberikan efek. Ada juga yang sampai minum 3 gelas 4 gelas masih biasa-biasa aja itu. Betul. Karena genetik itu tadi. Karena sama-sama diminum, yang diabsorpsi zat gizinya, kafeinnya itu tidak sama. Tidak sama. Ada yang sedikit sudah diabsorpsi semua kafeinnya, ada yang mungkin banyak baru diabsorpsi kafeinnya dan memberi manfaat bagi tubuhnya. Yang dimaksud dengan genetik ini yang seperti apa, Pak Bambang? Saya berikan contoh gini ya. Manusia ini kan terdiri dari sel-sel ya. Yeah. Sel-sel itu dari kumpulan namanya DNA. Kumpulan DNA. Dan DNA-nya itu banyak sekali. Ya. Saya berikan contoh yang paling gampang ya. Nah, tiap-tiap DNA itu memberi sifat pada manusia. Terutama terhadap makanan atau zat gizi yang dikonsumsi. Saya berikan contoh. Jadi kalau orang dengan makan jumlah sama, satu piring ya misalnya ya, kemudian jenis yang dikonsumsi sama, jenisnya yang dikonsumsi sama ya, kemudian waktunya mungkin sama persis semua sama, tapi ya ada yang kurus, ada yang gemuk. Karena apa? Karena zat gizi yang dimanfaatkan oleh tubuh, yang diabsorpsi oleh usus, itu berbeda. Jadi ada yang gemuk itu karena absorpsinya jadi banyak, tapi yang kurus enggak. Ini sama juga dengan kopi. Jadi ada yang orang minum sedikit saja, kafeinnya diserap semua, bahkan memberikan efek pada jantung. Tapi ada orang enggak, minum kopi banyak, yang diabsorpsi mungkin dikit, jadi tidak memberi efek, ya dia biasa-biasa aja. Nah itu. Jadi kalau semisal pada semua makanan. Itu berarti bukan keturunan ya, mungkin karena gaya hidup yang dimiliki oleh seseorang nanti akan berdampak akhirnya pada efek minum kopi itu sendiri, begitu ya? Ya, jadi genetik itu dari kedua orang tuanya. Atau mungkin kedua orang tuanya tidak, kakeknya. Mungkin kalau enggak kakeknya, family-nya. Dan sifatnya tidak dominan. Belum tentu kalau orang tuanya, dua-duanya suka minum kopi, anaknya juga loh. Belum tentu. Ada yang enggak minum kopi, anaknya minum kopi, ada. Ya, kita sering menemukan di keluarga saya juga begitu ya. Ada yang suka minum kopi banget, ada yang tidak. Bahkan kalau minum kopi sedikit itu kadang asam lambung. Nah ini berarti ada potensi penyakit juga yang diakibatkan oleh kopi. Atau bagaimana Pak? Ada. Namanya side effect. Karena kan gini, kopi itu kan ngandung kafein ya. Ya. Nah, fungsi dari kafein. Tadi saya sebutkan satu lagi namanya ikatan polifenol. Polifenol tadi ya. Ya, polifenol itu antioksidan. Sifatnya antioksidan. Kafein stimulan. Jadi merangsang kemampuan daripada otak supaya mungkin untuk berpikir, untuk dan sebagainya. Oh, saya agak potong ya. Tadi kalau kafein stimulan berarti ini bisa dijadikan sebagai dasar penjelasan kenapa kopi bisa melancarkan inspirasi ketika ada masalah. Betul sih, tak cerita nih. Betul, saya pas penelitian itu. Oh ya, gimana? Wah, menarik nih Pak. Kita bahas dalam ini Pak. Gini, betul. Jadi gini, betul Mas Junior, betul. Jadi gini, saya sedang penelitian ini di tikus Wistar. Ya. Bahan kimia yang ada di dalam kopi itu terbesar di kopi Robusta. Ya. Kopi Robusta itu kafeinnya tinggi, polifenolnya juga tinggi. Ya, kafein itu merangsang kemampuan daripada otak, meningkatkan kemampuan otak. Antioksidannya tadi yang polifenol itu melebarkan pembuluh darah otak. Jadi orang itu kalau ngantuk pas pembuluh darah otaknya mungkin menyempit, atau karena banyak pikiran, stres oksidatif namanya, pembuluh darahnya menyempit. Itu yang membuat masalah. Tapi dengan diberi kopi, berpikirnya mulai bisa digunakan lagi. Kemudian dengan polifenol tadi itu, aliran darahnya ke sana menjadi lebih lebar. Sehingga orangnya bisa menjadi nyaman. Ternyata begitu.
Jadi efeknya kafein dan polifenol ini yang membantu sehingga orangnya menjadi nyaman. Nyaman dia. Iya. Ya. Itu yang gimana Pak? Ya. Makanya kalau di Aceh ya, di tempat-tempat warung kopi itu orang nongkrong kayaknya betah banget ya, karena efek itu ya Pak. Efek betul, karena jadi yang polifenol itu efeknya kan di pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah, pembuluh darah melebar atau menyempit itu disebabkan oleh karena ini zat kimia namanya superoksid sama nitrogen oksid. Itu di kopi ada atau bagaimana? Ya jadi polifenolnya tadi itu. Oh. Sifatnya adalah satu merangsang nitrogen oksid dan superoksid. Superoksid melebarkan, nitrogen oksid menyempit. Kalau nggak salah seperti itu. Nah itulah polifenol plus kafein. Pembuluh darah ke otak kan menjadi lebih lancar. Iya, iya. Karena lebih lancar sehingga kemampuan untuk berfungsi daripada otak menjadi lebih besar. Nah, ini saya malah berpikir jangan-jangan nanti untuk mencegah stroke. Minum kopi. Karena untuk mencegah stroke karena penyempitan pembuluh darah akibat permasalahan atau stres oksidatif itu akan lebih baik. Saya masih baru ke sana, saya mau penelitian ke sana. Tapi kopi yang kayak gimana? Kan biasanya ada kopi-kopi yang kemudian yang katanya saya kalau lihat di di TikTok, di YouTube gitu katanya kalau pakai gula juga nggak terlalu sehat. Nah, ini yang berarti kan ada kopi-kopi yang harusnya memang khusus ya. Wah, terima kasih Pak. Saya memang pintar, Pak. Ya, enggak, ini kan kenyataan ya Mas Junior, karena Mas Junior kan melihat kenyataannya, tapi kan belum ada jawabannya gitu ya. Iya. Ya. Penyajian kopi itu ada namanya kopi ground. Artinya kopi asli. Bubuk itu loh. Iya. Ada kopi instan. Yang sasetan itu ya Pak, yang dijual di warung-warung ya. Ada kopi decaffeinated, artinya kafeinnya diambil. Decaffeinated. Ya. Ada yang di drip, itu yang di netes itu dikit itu loh. Ya. Nah itu masing-masing jenis minuman tadi yang disajikan dalam satu cangkir itu berbeda jumlah kafeinnya. Ya, kopi instan itu antara 65-100, artinya bisa dibuat. Pabriknya bisa buat, tak jadikan kafeinnya cuma 60, itu, ya. Tapi yang kopi ground itu tinggi, bisa sampai 90-100. Apalagi yang robusta yang ya? Itu, apalagi robusta. Apalagi robusta. Kopi drip itu juga tinggi kafeinnya. Iya. Nah, tinggi itu. Hanya saja. Kopi ground itu polifenolnya tadi itu, polifenolnya itu lebih tinggi dari yang lain. Hanya itu. Yang kopi ground. Yang ground, yang asli, yang asli. Yang pahit tadi itu, yang pahit. Ya, itu lebih tinggi. Sebetulnya kalau ditambah gula enggak jadi masalah, karena dia kan ada di kopinya. Asal kopinya kopi ground. Itu tinggi. Yang menjadi masalah adalah? Yang menjadi masalah kalau sudah bukan kopi ground lagi. Karena ada yang dikurangi kafeinnya, ada yang lainnya dalam proses itu, sebagian polifenolnya ada yang rusak. Ya. Karena dia hanya mengutamakan kafeinnya saja. Saya kadang menemukan ini Pak, di kopi-kopi lokal itu kadang ada campur ya, dicampur beras, ada yang waktu penggilingan itu dicampur jagung. Ya. Ketika disangrai itu bagaimana Pak? Betul. Jadi kalau kita campur Pak, itu kemungkinan di beras, di bahan yang lain, itu ada bahan-bahan kimia yang nanti malah fungsinya kan namanya interaksi. Ya. Bisa sinergis, bisa antagonis. Jadi kalau mau mengambil manfaat dari kopi aslinya ya sebaiknya kopi aslinya itu. Malah ya yang tadi Mas Junior bilang, jadi kayak gula ya sih kuai. Karena saya belum meneliti tentang interaksi antara kalau diberi gula, diberi susu dan sebagainya. Tapi
dalam penelitian ini kan saya menggunakan aslinya ya, belum ada interaksi. Lebih kalau saran terkini dari Pak Bambang berarti lebih baik memang minum kopi itu ground ya, asli, minum ground, yang pahit. Asli. Atau robusta atau arabica begitu ya. Kalau antara robusta dan arabica begitu secara kandungan berarti ini kalau saya minum arabica lebih asam Pak. Ini bagaimana Pak? Iya, yang bagus memang robusta. Arabica itu kalau ditanam di Indonesia itu banyak kena penyakit itu loh. Oleh karena itu yang banyak dipakai itu yang robusta itu dari Kongo dulu aslinya. Dan itu cocok di Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung cocok ya. Cocok maksud saya bahwa kandungan kafein dan polifenolnya cukup tinggi. Kalau yang arabica, saya kadang menemukan di daerah seperti kalau di tempat saya itu di Dieng gitu ada loh Pak, arabica begitu. Arabica ada. Karena memang di kawasan tinggi. Betul. Cuma kafein, polifenolnya masih lebih banyak yang robusta. Robusta. Begitu ya. Jadi ini saya malah berpikir, wah kalau ini mungkin kalau bisa diolah dengan baik, tapi dari aslinya ya, bukan yang instan atau bukan yang decaffeinated atau sebagainya, mungkin mempunyai pengaruh yang baik supaya orang tercegah dari stroke akibat stres oksidatif. Stres oksidatif itu asalnya dari mana? Karena psikis, banyak beban, banyak kerjaan. Kalau orang dikerja itu di target harus mencapai ini itu anunya di situ. Jadi untuk mengurangi kemungkinan menyempitnya pembuluh darah itu yang kopi robusta. Tapi kalau kita terlalu sering minum kopi begitu bagus tidak Pak untuk kesehatan atau ada side effect yang lain? Iya, begini. Segala sesuatu semuanya itu kan mesti kalau terlalu banyak masih jelek. Apalagi kalau tadi kan efeknya kan tidak hanya ke otak, tapi bisa ke jantung, ke lambung, ya kan? Yeah. Jadi kalau selama mengkonsumsi tidak ada efek itu ya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau terlalu banyak, tambah banyak bisa aja nanti efeknya ke jantung sama ke lambung. Oleh karena itu, kalau sudah memberikan efek, jangan ditambah-tambah lagi seperti orang asik. Karena kopi itu bisa menyebabkan asik, gitu Pak. Kecanduan istilahnya. Benar sekali Pak. Ya, jadi kita harus jaga jangan sampai terjadi asik. Edik ya. Tapi tidak ada batasan karena genetiknya berbeda, efeknya pada tubuh itu berbeda. Ada yang kuat mungkin terus minum kopi, tapi ada yang tidak. Yang bisa mengatur dan mengontrol itu adalah diri kita ya. Dirinya sendiri, betul maksudnya. Baik, ada waktu-waktu tidak sih? Ada waktu-waktu yang direkomendasikan untuk minum kopi itu jam berapa saja Pak Bambang? Kalau melihat kan efeknya nanti tidak bisa tidur ya. Ada orang yang suka pagi, ada suka malam. Ya. Kan ada dua. Kebiasaan itu namanya habit. Ya. Ada orang yang memberi beban pada pekerjaannya, pada waktu bekerja kan dibawa pulang. Ya sore. Kalau dia tidak banyak habit atau beban pada waktu bekerja, yang pasti lebih banyak karena dia bekerjanya bisa lebih fast. Jadi yang menentukan adalah orangnya sendiri. Ya. Jadi tidak ada istilah yang malam lebih baik dari pagi lebih baik, malam enggak. Kalau orang yang bekerjanya bebannya enggak berat, ya mungkin pagi lebih baik, sehingga kerjanya di kantor dia akan lebih baik. Tapi kalau bebannya besar, bisa aja pagi minum, sore juga minum. Kan begitu. Jadi beban kerja sangat menentukan kapan dia mengkonsumsi, supaya badan tetap segar dan bugar. Kalau yang dia kerjanya pagi, sangat baik minum di pagi hari sampai siang begitu ya. Betul. Kalau yang rondanya malam ya minum kopi di petang malam begitu ya, agar rondanya kuat ya, lambungnya aman. Terakhir barangkali Pak Bambang ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan kopi ini Pak Bambang. Ya, begini. Saran saya sih,
kalau mengkonsumsi kopi dan ingin mendapatkan manfaat, kan itu. Saya selalu sebaiknya itu mengkonsumsi kopi yang asli. Orang dulu kalau mengkonsumsi kan ke toko itu beli kopinya terus diputar sendiri kan dulu kan gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan manfaat yang besar ya aslinya. Tapi kan kopi itu juga punya bukan manfaatnya, punya arti untuk persahabatan. Oh nanti ketemu di sana minum kopi kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau memang itu untuk persahabatan ya sebaiknya ya bolehlah mengkonsumsi yang tadi ya bentuknya ada yang instan, decaffeinated dan sebagainya kan, karena itu untuk alat persahabatan dan komunikasi. Kan itu. Jadi pesan saya kalau ingin mendapatkan manfaat besar ya kita sebaiknya mengkonsumsi yang ground. Tapi kalau untuk hanya persahabatan dan sebagainya nggak apa-apa. Kita bisa mengkonsumsi yang jenis-jenis tadi. Ada decaffeinated, ada instan, ada drip, nggak apa-apa. Itu saran saya. Baik. Ya, dan ingat tiap orang tidak sama efek terhadap tubuhnya. Jadi yang bisa menilai adalah dirinya sendiri. Sebelum saya tutup ada satu pertanyaan yang menyampaikan sekarang lagi tren banyak minum kopi susu plus aren, plus gula aren berarti. Ini bagaimana Pak? Tanggapannya mungkin terakhir Pak, silakan Pak. Ya, untuk kan ditambahi susu sama gula aren itu kan namanya kalau di dalam istilah gizi itu namanya penyedap. Tidak ada salahnya saya bilang, tidak ada caranya supaya kafe yang rasanya pahit itu bisa memberikan rasa yang lebih baik. Jadi itu tidak jelek. Hanya memberi penyedap supaya kopi yang dulunya pahit itu memberikan efek yang positif, rasa yang baik bagi konsumen. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang sudah berbincang bersama El Sinta. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Mas Junior, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa Pak Bambang. Demikian mendengar ahli gizi dari Rumah Sakit Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Wiryatmadi, SPGK.